Di video ini kita akan mempelajari pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, sebelumnya mari kita kaji ulang pembentukan bayangan pada cermin cekung, di mana ini merupakan cermin cekung, lalu pusat kelengkungannya itu akan berada di depan cermin. Ya, misalkan inilah titik M, lalu titik fokusnya akan berada di antara pusat kelengkungan dengan cermin. Lalu misalkan terdapat benda di depan cermin cekung, nah maka pembentukan bayangan pada cermin cekung itu adalah sebagai berikut, yaitu mari kita gambarkan 3 sinar istimewa. Yang pertama adalah sinar yang datang sejajar terhadap sumbu utama, itu akan dipantulkan ke titik fokus. Ya, akan dipantulkan ke titik fokus. Ini adalah sinar istimewa yang pertama. Yang kedua itu adalah sinar yang datang menuju ke titik pusat kelengkungan, itu akan dipantulkan kembali. Ya, akan dipantulkan kembali. Ini adalah sinar istimewa yang kedua. Lalu sinar istimewa yang ketiga, itu adalah sinar yang menuju ke titik fokus akan dipantulkan sejajar terhadap sumbu utama. Nah, itu adalah sinar istimewa yang ketiga, di mana perpotongan antara ketiga sinar istimewa tersebut akan membentuk bayangan. Nah, di mana cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata, ya, bayangan nyata, yaitu bayangan yang di depan cermin. Nah, sekarang kita akan mempelajari cermin cembung, ya, pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, maka mari kita gambarkan sumbu utama, di mana cermin cembung, pusat kelengkungannya itu akan berada di belakang cermin. Ya, akan berada di belakang cermin. Lalu titik fokusnya itu adalah di antara titik pusat kelengkungan dengan cermin. Ini adalah titik pusat fokus, ya, titik fokus. Lalu misalkan terdapat benda di depan cermin cembung. Yang di sini adalah depan cermin cembung, ini adalah bagian belakang cermin cembung, di mana bagian depan itu adalah bagian yang mengkilat. Nah, maka mari kita gambarkan 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama adalah sinar yang datang sejajar terhadap sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah sinar tersebut datang dari titik fokus. Ya, jadi seolah-olah sinar tersebut datang dari titik fokus. Ini adalah sinar istimewa yang pertama. Nah, maka disebut sebagai divergen, ya. Jadi akan disebarkan sinar tersebut. Lalu yang kedua, sinar yang datang menuju ke titik pusat kelengkungan. Misalnya seperti berikut. Titik pusat kelengkungan itu akan dipantulkan kembali, ya, akan dipantulkan kembali. Lalu yang ketiga, sinar istimewa ketiga itu adalah sinar yang menuju ke titik fokus. Sinar yang menuju ke titik fokus, ya, seperti berikut. Akan dipantulkan sejajar terhadap sumbu utama, ya, akan dipantulkan sejajar terhadap sumbu utama. Nah, ini adalah pantulan sinar istimewa yang ketiga, di mana di sini seolah-olah sinarnya datang dari belakang cermin, ya, seolah-olah sinar yang sejajar terhadap sumbu utama itu datang dari belakang cermin. Nah, maka perpotongan dari ketiga sinar tersebut, sinar istimewa tersebut, akan membentuk bayangan. Nah, ini adalah bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Ya, bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Di mana sifatnya, ya, sifat bayangan tersebut adalah tegak, diperkecil, dan maya. Jadi, cermin cembung akan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Ya, semua kalian mengerti. Dan fungsi dari cermin cembung telah kalian ketahui, yaitu sebagai kaca spion pada mobil ataupun pada di supermarket atau di minimarket. Kalian akan melihat adanya cermin cembung, ya, di sudut sebuah pembelanjaan, ya, di sudut sebuah pembelanjaan, di mana di sana cerminnya berfungsi untuk melihat apakah ada orang yang mencuri dan sebagainya. Jadi itu adalah fungsi dari cermin cembung, agar medan penglihatan kita lebih luas, ya, lebih luas. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.